Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selviani Siti dengan NIM 224611024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah kode, yaitu paralel dan radiksor. Nah, sebelum saya menjelaskan kode tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari paralel dan radiksor. Nah, paralel adalah pendekatan untuk menyelesaikan masalah pengurutan data dalam jumlah besar dengan membagi beban kerja ke beberapa prosesor atau inti CPU yang bekerja secara bersamaan. Kemudian cara kerja dari paralel ini adalah untuk mengacu pada satu algoritma spesifik, melainkan sebuah strategi eksekusi paralel yang dapat diterapkan pada sebuah algoritma pengurutan tradisional. Kemudian pengertian dari radiksort. Radiksort adalah pengurutan non-perbandingan data yang mengurutkan data dengan mengelompokkan kunci individual berdasarkan posisi digit atau nilai tempatnya dari digit terkecil hingga digit terbesar. Dengan cara kerja mengiterasi melalui setiap digit dari angka, biasanya menggunakan algoritma counting, sort, atau backsort sebagai subting untuk pengurutan per digit. Nah, sini kita akan masuk ke dalam penjelasan kode dari paralel dan radiksor. Di sini saya sudah membuat kode dari paralel dan radiksor, terdapat 7 sel. Di sini saya akan menjelaskan secara per sel. Nah, pada sel pertama ini atau kode pada sel pertama ini digunakan untuk mengimpor library atau modul Python yang akan digunakan di seluruh program. Nah, kemudian kode di sel kedua ini atau fungsi dari semua kode yang ada di sel kedua ini digunakan untuk mengimplementasikan algoritma radiksor dalam dua versi, yaitu radiksor sekuensial dan radiksor paralel, di mana kode di counting sort ini untuk mengurutkan data array berdasarkan digit tertentu, bisa diurutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Kemudian pada kode dari radiksor sekuensial ini untuk mengurutkan seluruh data secara sekuensial atau satu prosesor untuk memproses digit per digit dari satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya, dan menyimpan hasil log ke dalam data setiap langkah. Kemudian kode yang berada di pair counting sort untuk paralel ini untuk membungkus fungsi counting sort agar dapat dijalankan paralel pada count data. Nah, kemudian kode yang ada di radiksor ini
untuk mengurutkan data menggunakan semua core CPU secara paralel, di mana akan membagi data menjadi beberapa count sesuai jumlah core. Kemudian mengurutkan code secara paralel dan menghubungkan hasil dan memastikan urutan global benar dan kemudian menyimpan setiap log digit. Kemudian pada fungsi data random ini untuk membuat daftar angka acak dari 1 sampai data maxval atau sebanyak size dari halaman. Kemudian dan juga untuk menguji performa dari radiksort sekuensial dan paralel pada berbagai ukuran data. Di sini dia akan menentukan ukuran data yang diuji atau size mulai dari 1000, 5000, 10.000 dan 500. Kemudian ukuran maxvalsnya itu 100.000. Kemudian untuk setiap ukuran data akan dibuat data acak. Kemudian ukur waktu eksekusi radiksort sekuensial dan mengukur waktu eksekusi sort paralel. Kemudian di sini semua hasil pengujian dikembalikan pada data frame pen. Di sini dia akan mengembalikan semua pengujian dalam data frame pen. Nah, selanjutnya kita akan masuk di sel ketiga. Nah, di sel ketiga ini di sini kita akan menentukan ukuran data dan nilai maksimum, di mana di sini nilai ukuran data itu saya beri 50.000 dan maxval atau nilai maksimumnya itu saya beri 100. Nah, kemudian di sini pada data size ini adalah jumlah elemen dataset yang akan diurutkan. Kemudian nilai dari maksimum ini adalah angka yang akan kita acak nantinya. Nah, kemudian di sini pada general data acak ini dalam kode ini akan menghasilkan list angka acak sebanyak, yaitu di mana sebanyak dari data size dan data foul atau data maksimum. Kemudian data ini yang akan menjadi input utama untuk kedua metode dari radiksort, di mana metode itu yaitu radiksort sekuensial dan radiksort paralel. Nah, kemudian pada kode ini di sini dia akan menduplikan data agar data sekuensial dapat digunakan untuk radiksort sekuensial. Kemudian di sini digunakan untuk radiksort paralel. Nah,
untuk memastikan nantinya di sini perbandingan performa yang adil karena kedua metode menggunakan dataset yang sama. Kemudian pada kode ini dia akan menampilkan jumlah data yang akan diurutkan. Kemudian di sini 10 elemen pertama sebagai contoh data. Kemudian jumlah CPU untuk mengetahui potensi paralelisasi. Nah, karena dari awal saya sudah menjalankan kode yang saya buat ini, di sini dia telah mencetak dari jumlah data dari 50.000 ini dari data awal dari 10 elemen. Jadi ini semua adalah data awal dari 10 elemen dari jumlah data. Kemudian jumlah core CPU yang digunakan yaitu 2. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk di sel keempat. Kode di sel keempat ini yaitu sebagai tahap pengujian performa Radixsort baik versi sekuensial maupun paralel, di mana kode dari sekuensial ini yaitu pengukuran waktu eksekusi Radixsort di sekuensial dengan mengambil waktu mulai sebelum memanggil Radixsort sekuensial, kemudian memanggil Radixsort sekuensial pada data yang sudah disiapkan dengan urut menurut. Nah, kemudian di situ akan menyimpan hasil sorting di result sec. Nah, dan logset atau iterasi di setiap digit. Kemudian di sini akan menghitung selisih waktu atau timesec atau lama eksekusi dari sekuensial. Kemudian kode yang ada di sini di paralel hampir sama seperti fungsi dari kode yang ada di sekuensial tadi, tetapi di sini dia menggunakan Radixsort paralel. Data input yaitu data paralel atau data salinan dari data asli. Kemudian di sini akan menghitung lama eksekusi dari paralel. Nah, kemudian pada kode ini atau benchmarking berbagai ukuran dataset. Di sini dia akan memanggil fungsi dari dari tes multiples dari size atau fungsi ini dipanggil dari sel kedua untuk menghasilkan data acak untuk beberapa ukuran dataset. Kemudian mengukur waktu eksekusi Radixsort sekuensial dan
paralel untuk setiap ukuran. Kemudian dan menghitung speed up paralel dibandingkan dengan sequential dan menyimpan hasil dalam data frame pandas. Kemudian di sini testing berbagai ukuran dari testing set dari 1000, 5000, 10 sampai 50.000. Kemudian sekarang kita akan masuk pada sel yang kelima, di mana kode dalam sel kelima ini di sini dia akan sebagai visualisasi komprehensif hasil radius sort, baik itu sekuensial maupun paralel, serta analisis performa dan proses sorting. Juga nanti di sel 5 ini dia akan menghasilkan 9 gambar dari atau diagram dari hasil sorting dari sekuensial dan paralel. Namun saya akan menjelaskan dulu kodenya. Di sini pada kode ini dia akan mengatur tampilan. Di sini dia akan mengatur tampilan plot menggunakan style Chevron. Kemudian membuat figur besar dibagi menjadi 3x3 subplot. Kemudian di sini pada simulasi waktu eksekusi, di sini dia akan menghitung speed up atau berapa kali paralel lebih cepat dari sekuensial, dan di sini efisiensi CPU atau presentasi pemanfaatan dari core. Kemudian selanjutnya yaitu simulasi scaling berbagi ukuran data. Di sini dia akan membuat simulasi scaling waktu eksekusi untuk beberapa ukuran dataset, menghitung speed dari setiap ukuran. Kemudian di sini pada sampel iterasi data, atau dia akan menampilkan sampel data 20 data pertama untuk visualisasi proses sorting di setiap digit. Kemudian kita masuk di perbandingan waktu utama. Di sini bar chart menampilkan waktu eksekusi radius sort, yaitu perbandingan waktu antara sekuensial dan paralel, dan dia akan memberikan label angka, waktu, dan gear pada diagram nantinya. Kemudian yang kedua itu speed atau efisiensi. Di sini dia akan menampilkan speed dan efisiensi dari CPU dengan garis break event untuk menunjukkan tree sort
di mana paralel mulai lebih cepat. Nah, kemudian seterusnya di scaling analisis, di sini di line plot waktu eksekusi sekuensial dan paralel untuk dataset yang berbeda. X exit long untuk menunjukkan performa data yang besar. Kemudian ada speed ukuran data dan size. Di sini dia akan menunjukkan keuntungan paralel atau speed terhadap ukuran dataset. Kemudian garis bergerak dari event Y sama dengan 1 itu akan menandai titik di mana paralel mulai lebih cepat. Nah, kemudian pada proses sorting sekuensial, di sini scatter plot menampilkan 20 elemen pertama tiap iterasi digit selama sorting sekuensial. Kemudian menvisualisasikan perubahan data per langkah digit. Kemudian di sini selanjutnya yaitu proses sorting paralel. Sama seperti tadi di atas ini, yaitu proses sorting sekuensial, namun dia menggunakan proses sorting paralel. Dia juga yang akan menampilkan 20 elemen pertama tiap iterasi digit selama sorting paralel. Kemudian termasuk juga dia akan menampilkan informasi jumlah chunk yang digunakan. Kemudian yang ketujuh ini atau distribusi data, dia akan histogram menampilkan distribusi data awal yang telah disorting, kemudian mempermudah validasi visual hasil sorting nantinya. Kemudian ada result dari utilization. Di sini bar chart akan menampilkan pemanfaatan tree dan core phase waktu eksekusi atau time trees. Kemudian selanjutnya kode yang ada di performa summary, yaitu dia akan menampilkan data size, data max foul, kemudian CPU core, kemudian waktu dari sekuensial, paralel, speed up, dan efisiensi. Kemudian pada
Kemudian di sini dia akan merapikan logout dari subplot dan menampilkan figur. Nah, di sini sudah terdapat diagram yang terbuat dari kode yang ada di sel kelima di atas, di mana kode ini dia akan menampilkan perbandingan waktu, di mana diagram yang telah dibuat yaitu perbandingan waktu yang pertama di sini, di mana sekuensial 0,6426 sekon, sedangkan paralel 0,2546 sekon. Berarti dapat disimpulkan di sini bahwa paralel lebih cepat dari sekuensial. Kemudian begitupun dengan diagram yang ada di scaling berbagai ukuran data. Di sini dapat dilihat paralel lebih unggul dibandingkan dengan sekuensial. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada sel yang keenam, di mana kode dalam sel 6 ini berfungsi untuk menyajikan hasil radix sort dalam bentuk tabel dan ringkasan numerik yang melengkapi visualisasi di sel yang kelima. Tujuannya agar pengguna bisa melihat lebih detail bagaimana performa proses sorting secara tekstual. Jadi pada kode pertama di sel ke-6 ini, di sini dia akan memprint atau dia akan memberikan output berupa tabel teks yang menampilkan hasil pengujian dari radix sort, sekuensial, dan paralel untuk beberapa ukuran dataset, di mana di sini dia akan menampilkan pada kode ini, dia akan menampilkan hasil pengujian radix sort, sekuensial, dan paralel untuk beberapa dataset. Nah, kemudian di sini juga dia akan memprint tabel yang yaitu tabel analisis iterasi proses sorting, di mana size adalah jumlah dataset, kemudian sekuensial atau waktu eksekusi dari radix sort. Kemudian dia juga akan menampilkan waktu eksekusi dari radix sort paralel, kemudian menampilkan speed up untuk berapa banyak paralel lebih cepat. Di sini di bawah ini adalah output dari kode dari
pertama tadi di mana hasil perbandingan berbagai ukuran data, di mana dia mencetak size, kemudian waktu sekuensial dan paralel dan speed, dan di mana dalam tabel ini itu dia menampilkan beberapa waktu dan perbandingan, di mana perbandingan waktu antara sekuensial dan paralel, dan speed up di sini dia menunjukkan seberapa cepat paralel. Kemudian di sini proses iterasi dari sekuensial, di mana pada output nantinya itu dia akan menampilkan 20 elemen pertama dari set data yang sedang diurutkan, di mana per digit pertama diproses oleh radix sort sekuensial. Kemudian yang ketiga yaitu iterasi paralel, sama seperti iterasi pada sekuensial di atas. Dia juga akan menampilkan 20 elemen pertama dari dataset yang diproses oleh paralel, termasuk jumlah cuk yang digunakan. Contohnya di sini sudah terdapat output dari kedua kode di atas, di mana proses iterasi dari sekuensial ini dia menunjukkan perubahan urutan data pada setiap digit, karena dataset sudah teracak sebesar 20 data pertama yang telah disimulasikan. Kemudian di sini juga pada iterasi paralel, di mana chunk count di sini dia akan menunjukkan di mana pada chunk ini akan menunjukkan pada output berapa bagian dataset yang dibagi untuk paralelisasi. Nah, pada output ini dia menunjukkan 2 count dataset untuk paralelisasi. Kemudian di sini dia akan mempermudah, pada iterasi ini juga kita akan mempermudah melihat bagaimana data dipecah dan diproses oleh paralel. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sel yang ketujuh, di mana sel ketujuh ini merupakan kesimpulan dari suatu eksperimen pengurutan atau sorting yang membandingkan algoritma sekuensial dan paralel dari radix sort. Nah, kemudian di sini pada kode ini dia akan mencetak nantinya judul atau dia akan mencetak kesimpulan akhir. Kemudian pada kode ini dia akan nantinya di sini dia akan mencetak pertama itu kebenaran algoritma, kemudian
di sini dia akan membandingkan hasil urutan yang benar, di mana result sek dibanding dengan sorted atau random data dari reverse true. Nah, kemudian di sini mencetak paralel terurut, di mana akan menghasilkan paralel terurut yang benar atau result R. Kemudian di sini akan mencetak hasil konsisten dari sequential dan paralel dengan konsisten satu sama lain, di mana pada output nantinya ini dia akan outputnya itu nanti berupa false atau true, di mana tanda centang ini untuk menandakan hasil dari perurutan dari sequential dan paralel, atau menandakan hasil benar atau valid. Seperti di sini dia sudah mencetak kebenaran dari hasil algoritma dari atas, mulai di mana hasil algoritmanya itu dari paralel dan sequential, di mana sequential terurut yaitu benar, kemudian paralel terurut true, kemudian hasil konsisten true juga. Kemudian pada kode yang kedua ini di analisis performa. Di sini dia menggunakan fungsi if else atau sebuah perbandingan. Di sini dia mengatakan jika speed ini lebih besar dari 1, maka paralel itu akan lebih cepat dari sequential. Namun jika speed lebih kecil dari 1, maka dia akan mencetak sequential lebih cepat dari paralel. Kita lihat dari outputnya. Di sini dari analisis performa dari seluruh kode di atas, atau dari algoritma dari sequential dan paralel, dia telah menganalisis bahwa di sini menandakan bahwa proses analisis atau proses algoritma di atas tadi, atau dari semua kode tersebut di atas, dia menandakan bahwa proses ini dia paralel lebih cepat 2,52 kali dari sequential. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai kode dari perbandingan antara sequential dan paralel dengan menggunakan radix sort. Mungkin itu saja. Maaf jika dalam penjelasan saya masih belum sepenuhnya benar atau belum sepenuhnya sesuai dengan kode-kode yang saya jelaskan. Oleh karena itu, mohon maaf dan sekian, dan terima kasih dan sampai jumpa.